Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda channel yang dimuliakan oleh Allah, melalui firman-Nya dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita setiap orang beriman untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keseharian kita, kadangkala kita merasa seolah doa-doa kita itu tidak kunjung juga dikabulkan oleh Allah. Kita merasa seolah permintaan-permintaan kita tidak kunjung juga diluluskan oleh Allah. Kita merasa seolah ada dinding yang tebal yang menghalangi antara doa kita dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika itu yang terjadi, sudah seharusnya kita segera berintrospeksi diri. Bisa jadi kita kurang khusyuk dan tadarruk dalam meminta kepada Allah. Bisa jadi kita kurang pandai memilih waktu dan saat-saat yang tepat waktu dan saat-saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Atau bisa jadi kita belum melaksanakan adab dan etika yang seharusnya kita lakukan dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Yang adab dan etika itu antara lain, yang pertama meliputi bahwa dalam berdoa hendaklah kita berwudu terlebih dahulu atau kita dalam keadaan suci. Lalu yang kedua, di dalam berdoa hendaknya kita menghadap ke kiblat, karena itulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika ada sahabat Nabi yang meminta didoakan oleh beliau, maka beliau berdoa atau mendoakannya dengan menghadap ke kiblat. Lalu yang ketiga, di dalam berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita saat berdoa, karena mengangkat tangan adalah simbol kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, sebelum berdoa adalah kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Lalu yang kelima, di dalam berdoa adalah kita memulainya dengan puji-pujian kepada Allah. Kita membaca hamdalah, kita membaca kalimat tasbih kepada Allah sebagai bentuk pujian dan pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, di dalam berdoa adalah kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena sholawat inilah yang menjadi penghancur dinding yang menghalangi antara doa kita dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, dalam berdoa hendaklah kita melakukan doa itu dengan penuh khusyuk, tadarruk, penuh kehadiran hati, penuh pengharapan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan, di dalam berdoa adalah kita mengulang-ulang, bahkan kalau perlu kita merintih di dalam berdoa sebagai bentuk pengharapan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan, di dalam berdoa adalah kita mengusahakan untuk menggunakan atau memilih doa-doa yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau yang lebih dikenal dengan doa-doa maksurat. Lalu yang ke-10, di dalam berdoa adalah kita tidak melakukan secara berlebihan, kita tidak melakukan secara melampaui batas dalam kita berdoa, karena Rasulullah SAW mengecam orang yang berdoa seperti itu. Lalu yang ke-11, di dalam berdoa adalah kita tidak mengaitkan doa kita, permintaan kita dengan kehendak Allah, karena itu artinya kita memaksa Allah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang ke-12, di dalam berdoa itu adalah kita tidak memanjatkan doa kita secara tergesa-gesa, ataupun kita meminta agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah secepat-cepatnya. Lalu yang ke-13, di dalam berdoa janganlah kita berdoa secara tidak serius atau tidak yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, tetapi kita harus berhusnudzon, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang ke-14, hendaklah kita menghindarkan diri kita dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dalam keseharian kita, karena makanan dan minuman haram inilah yang menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-15 adalah kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, karena perbuatan dosa dan maksiat inilah yang menjauhkan kita dari Allah, dan orang yang jauh dari Allah mana mungkin doanya akan
dan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang ke-16, di dalam berdoa adalah kita berwasilah dengan menggunakan wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya kita berwasilah dengan asma Allah yang agung atau asmaul husna, ataupun dengan amal-amal soleh kita. Lalu yang ke-17, hendaklah kita mengucapkan lafal amin setelah kita menyampaikan doa kita, menyampaikan permintaan kita kepada Allah, karena lafal amin inilah bentuk pengharapan permohonan kita agar doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Inilah 17 adab dan etika yang seharusnya, yang sebaiknya kita lakukan di dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa yang kita sampaikan, agar permintaan yang kita sampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.